Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum diutusnya Nabi Muhammad SAW, terdapat beberapa peristiwa-peristiwa besar yang terjadi di Jazirah Arab. Di antaranya adalah peristiwa Ashabul Ukhdud, yaitu pembantaian yang dilakukan oleh Raja Yaman terhadap orang-orang beriman pemeluk agama Tauhid yang diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam. Berawal dari sebuah kerajaan besar yang menguasai Jazirah Arab, khususnya daerah Yaman. Ketika itu dikuasai oleh seorang raja bernama Taban As'ad yang beragama Majusi. Suatu ketika ia pergi dalam sebuah perjalanan hingga ia sampai di kota Madinah yang ketika itu namanya masih kota Yasrib. Ia melihat kota Yasrib ini layak untuk ditinggali. Akhirnya ia meninggalkan anaknya, lalu ia melanjutkan perjalanan. Keberadaan anaknya Taban As'ad di Yasrib banyak sekali membuat kekacauan dan kegaduhan di tengah masyarakat. Sampai-sampai pada puncak kekacauan yang ia perbuat, ia pun tewas terbunuh. Mengetahui hal tersebut, Raja Taban As'ad tidak tinggal diam. Ia pun menyiapkan pasukan untuk mengepung dan menyerang kota Yasrib. Berangkatlah Raja Taban As'ad bersama pasukannya ke kota Yasrib. Tengah perjalanan, ia bertemu dengan dua orang rahib Yahudi. Lalu dua rahib tadi mendakwahkan ajarannya kepada sang raja, sampai akhirnya Raja Taban As'ad pun tertarik dengan ajaran yang dibawa rahib tadi. Kemudian ia memutuskan untuk menarik kembali pasukannya dan meminta dari dua rahib Yahudi tadi untuk datang ke Yaman dan mengajarkan ajaran Yahudi terhadap penduduknya. Dari sinilah ajaran Yahudi menyebar di Jazirah Arab, khususnya di negeri Yaman. Sepeninggal Raja Taban As'ad, kerajaan Himyar dipimpin oleh salah satu anaknya yang bernama Zunwas, yang juga beragama Yahudi mengikuti ayahnya. Raja Zunwas memiliki seorang tukang sihir yang sudah tua dan sudah membutuhkan seorang pengganti. Oleh karena itu, penyihir tadi meminta kepada Raja Zunwas untuk mendatangkan seorang anak yang bisa diajarkan untuknya ilmu sihir dan mempersiapkan untuk menjadi penggantinya nanti. Kemudian sang raja pun mengutus seorang anak untuk menjadi murid dari penyihir tadi. Akan tetapi setiap kali anak tersebut menuju ke tempat penyihir untuk belajar ilmu sihir, ia selalu menyempatkan diri untuk duduk mendengar kajian dari seorang pendeta yang mengajarkan ajaran Tauhid yang diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam. Perlu diketahui bahwa pendeta di sini bukan pendeta agama Nasrani seperti sekarang yang mengajarkan agama Trinitas. Tapi pendeta ini mengajarkan ajaran Tauhid yang diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam. Karena pada saat itu ada dua aliran, ada dua keyakinan orang-orang. Yang pertama adalah orang-orang yang berpegang teguh terhadap ajarannya Nabi Isa alaihissalam, yaitu agama Tauhid. Yang kedua adalah orang-orang yang menuhankan Nabi Isa alaihissalam seperti yang kita ketahui pada saat ini. Seiring berjalannya waktu, si anak tadi lebih menyukai mendengarkan kajian sang pendeta daripada mengikuti pelajaran dari sang penyihir. Ia pun menjadi seorang anak yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan berpegang teguh terhadap ajaran Tauhid. Hal inilah yang membuat Raja Zunwas murka terhadap anak tersebut. Ia telah mempersiapkannya untuk menjadi pengganti dari penyihirnya, malah yang terjadi ia menjadi seorang yang beriman kepada Allah dan berpegang teguh terhadapnya. Raja Zunwas meminta dari sang anak untuk meninggalkan ajarannya. Akan tetapi sang anak enggan untuk meninggalkan apa yang telah ia yakini. Akhirnya sang raja pun berniat untuk melakukan percobaan pembunuhan terhadap sang anak. Berbagai macam percobaan pembunuhan telah ia lakukan, akan tetapi semuanya gagal. Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu menjaga anak tadi dari segala mara bahaya dan dari segala rencana jahat yang dilakukan sang raja. Hingga akhirnya sang anak pun berkata kepada Raja Zunwas bahwa ia tidak dapat membunuhnya kecuali dengan satu cara, yaitu dengan mengumpulkan orang-orang dan mengikat si anak tersebut pada sebuah pohon. Lalu lepaskanlah anak panah sambil mengucapkan Bismillahirrabbilalamin, dengan menyebut nama Allah, Tuhannya anak ini.
Raja Zunwas pun melakukan apa yang diperintahkan kepadanya. Ia mengikat anak tadi di sebuah pohon, lalu ia melepaskan anak panah sambil mengucapkan Bismillahirrabbihazzal-gulam, dengan menyebut nama Allah Tuhannya anak ini. Akhirnya anak tadi pun meninggal dalam keadaan syahid. Namun, apa yang terjadi setelah itu di luar dugaan dari sang raja. Orang-orang yang menyaksikan eksekusi tadi semuanya mengucapkan amanna bi rabbi hadzal gulam. Kami beriman kepada Tuhannya anak ini. Mereka berbondong-bondong beriman kepada ajarannya si anak tadi, yaitu ajaran tauhid yang diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam. Setelah itu sang raja bertambah murka. Ia memerintahkan untuk digalikan sebuah parit besar yang ditaruh api di dalamnya. Kemudian sang raja pun berkata, barang siapa yang tidak meninggalkan agamanya, yaitu agama tauhid, maka ia akan dilemparkan ke dalam parit ini. Terjadilah pembantaian besar-besaran yang dilakukan oleh Raja Zunwas. Ribuan orang dilemparkan ke dalam parit. Ribuan orang-orang beriman dieksekusi oleh Raja Zunwas. Bahkan ada seorang ibu yang sedang menggendong bayinya, ia tampak ragu-ragu karena ia tak tega jika bayinya ikut dieksekusi. Tiba-tiba bayi yang ada dalam gendongannya berkata, "Wahai ibuku, bersabarlah karena engkau berada di jalan yang benar." Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabadikan kisah ini di dalam Al-Quran. Kisah kepahlawanan orang-orang yang beriman, yang memilih berdiri menghadapi kematian dan mempertahankan keimanan mereka kepada Sang Maha Kuasa. Dari kisah ini juga kita mengambil pelajaran bahwa yang namanya hidup dan mati bukan berada pada tangan pemimpin ataupun raja, akan tetapi hanya pada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha menghidupkan dan mematikan.